Immanuel kepanasan. Kepanasan dia. Minta-minta naik dia. Sial kepanasan dia. Waduh, Bang Zuma takut sama Edis katanya. Waduh. Tolong hubungi Ustaz Tata dulu. Siapa tahu beliau lagi tertidur. Ustaz Tata tertidur Ustaz. Biar beliau nanti yang bacakan doa gitu loh. Itu maksudnya. Iya. Saya telepon Ustaz Tata nggak dijawab. Ya, ada yang kepanasan di bawah. Santailah. Santailah yang di bawah ini, jangan kepanasan. Ada yang minta, Immanuel buat apa lu minta naik? Nah, buat apa lu minta naik? Ada yang minta naik si Immanuel di bawah. Biarin aja tuh, nggak usah tuh. Oke, siap, siap. Kalau boleh tahu, anak saya panggil Ananda ya, karena saya mungkin udah 50 ke atas. Ananda Putri belum berapa? Gimana Bang? Oh, jangan panggil abang saya, udah tua saya panggil Pak aja tuh gimana ya? Panggil aja aki-aki. Aki-aki Gitu. nggak masalah. Saya malah udah tua kok. Umur berapa sekarang Ananda Putri? Sekarang 30. Oh 30 ya Pak. Nggak apa-apa saya panggil Ananda karena saya masih 50-an. Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi buat yang di bawah ini clear Kristen ya. Foto KTP-nya sudah ada sama kami. Jadi ini clear 100% Kristen. Jangan dibilang ini rekayasa apa. Ada Ustadz Sugi di bawah. Ada Manik gimana dulu? Kita tuliskan dulu. Iya, Pak Desugi naikkan. Iya. Ya, oke, siap. Gantian aja pada Manik gitu. Oh iya, siap. Banjuma Ya, baru sampai. Iya. Jadi Banjuma baru sampai rumah. Sebentar lagi masuk sholat asar dulu. Ya. Jadi buat satu kursi untuk kursus ya. Dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa Pak De nggak usah on cam deh karena tujuannya pamer kursi. Udahlah tutup aja dulu. baru. Beli kursi baru banyak Pak De ini. Jadi saya tadi tanya, saya ulang lagi ya Pak De, bahwa Putri ini sudah lama memang nggak ke gereja. Berapa tahun nggak ke gereja lagi Mbak? Kenapa Mbak Putri? Gedein suaranya. Gimana? Memang dari 2019. Suaranya Ya, cek. Suaranya bisa agak dideketin dari mic supaya nggak ngambang, nggak ngayun. Udah dari 2019 saya udah nggak ke gereja lagi. Kenapa itu? Karena saya sudah ada niat mau masuk Islam. Dari 2000. Dari awal 2013 kan udah ada niat saya, tapi nggak disetujuin sama orang tua. Pamnya apa? Mama Hit? Bukan? Bukan. Oke. Yang satu kursi itu buat guru kita ya, buat Bang Zuma ya, Guru Zuma. Jadi yang di bawah jangan lagi minta naik ya. Karena satu kursi itu khusus untuk guru kita, Bang Zuma.
menunggu beliau. Jadi permintaan naik tolong dibatalkan. Tes. Mau lihat kursinya Ustadz Sugi, saya penasaran, tak besarin dulu. Yang mau mualaf aja yang dibesarin, jangan saya. Nanti kena banned loh. Ini akunku tinggal satu-satunya ini. Tadi mau masuk ini ku cari-cari akun mana yang belum kena banned, apa pelanggaran nih. Hampir semuanya kena nih, tinggal satu nyelip tadi. Kok juga ini kena nggak apa-apa. Tinggal atu-atunya. Iya semua kena juga nggak apa-apa. Janganlah. Nanti ketawatin Bang Andi. Percuma dong banyak laptop kalau nggak bisa bikin akun baru. Tuh. Oh, gak ada suara. Tes. Ada. Kaget dia. Nggak ada. Bilang aja nggak ada, pura-pura nggak denger. kerjain. Kerjain dikit nggak apa-apa. Kok nggak ada suaranya Pak De? Pak De? Tes masuk. Pak De? Suara sana nggak masuk nih, nggak masuk ke sini. Enggak itu loh apa songkatnya kan baru tuh. Jadi kadang-kadang kabelnya keserimpat kali. Goyang-goyangin kursi baru keserimpat tuh kabel kan. Aduh keserimpat dia. Nggak tahu. Copot. Iya. Udah Pak De, udah masuk. Jadi nggak jawab kita, dia nggak dengerin. Dia nggak dengerin dia? Dia nggak denger kita yang denger dia. Iya. Kalau saya capek, Itu kan. cuma kalau nggak masuk Bang Andi. Nggak masuk ke OBS. Bagaimana? Enggak, Udah di bawah. Ada guru di bawah ya, saya jambat. Udah ada nih masuk nih. Oh, udah. Siap. Assalamualaikum Bang Agullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak tukar reba. Made ceng kasih sekarang kota. Melo ke sini. Mau Mage ke Islam. Oh, temon ke sini. Manado kasih. Oh, Malupi nama Lampes juga. Iya, Lampes. Pura di Manrebito. Pura nih. Coba buka camnya Dek, biar banyak langsung lihat. Yang dua itu aja Bang Arif, yang dua aja. Nanti kalau bisa dibesarin sendiri aja dia. Buka camnya Dek, udah undangan. Buka aja. Banyak mah udah ada. Nah, Masya Allah gantengnya, subhanallah. Sesuai Pak dengan Desugi. tingkat Gerunda. Iya Pak Desugi maksudnya ganteng. Kacamatanya. Dari agama mana sebelumnya adek ini? Kristen Protestan. Kristen Protestan yang memprotes Kristen yang lebih senior gitu. Iya dong. Kan seniornya Katolik, gak cocok diprotes, bikin sekte baru kan gitu deh, bener kan? Iya enggak? Iya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sudah tanya jawab pasti dengan teman-teman kita di sini ya, udah kan ya? Ya, masya Allah. Gimana guru-guru kita nunggu apa ini? Kayaknya nggak ada lagi yang ditunggu. Silakan. Langsung syahadat. Kita langsung syahadat ya, Dek. Iya. Oke. Tangan kanannya, satu tangan kanan telunjuknya. Ya, masya Allah, udah paham. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang maha saksikan oleh ribuan mata memandang
Saudari kita namanya siapa? Putri Girania. Alhamdulillah sudah resmi menjadi Islam. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi seorang muslimah yang baik, bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik, dengan sempurna, menjaga kemudian ibadah-ibadahnya, dan senantiasa mengisi kekosongan dengan amalan-amalan yang baik. Baik, sebelum kita minta kepada guru kita untuk mendoakan, boleh ikuti saya sekali lagi ya. Ikhlas tanpa paksaan oleh siapapun, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Silakan Ahi, kalau mau didoakan adik kita ini, waktu dan tempat disilahkan. Mana nih Ustaz Sugi nih? Pade? Oh ya, tes pemute tadi. Baik, terima kasih Ahi. Saudaraku sekalian, subhanallah, hari ini kita mendapat berkah lagi atas syahadatnya saudari kita Putri Kirania. Hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau ucapkan dan yakini pada kesempatan kali ini tidak hanya sebatas di mulut saja, tetapi juga sampai ke hati, bahkan sampai nanti dibawa mati. Insyaallah ya. Oke, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama. Insyaallah dengan diaminkan Mbak Kirania. Ya, itu dikabulkan oleh Allah karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu, di masa ketika beliau masih kafir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang seperti ini insya Allah doanya itu tanpa penghalang, ya, langsung dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulillahi ajmain walhamdulillah akhir hamdan syakirin hamdan yu'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal yang bagi Allah Sayyidina wa Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksurona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau masih mengumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memuji, dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah ya Rabb. Ya Allah, pada kesempatan kali ini saudariku Kirania
mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu yang mulia ya Allah. Kekalkanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayatnya ya Allah. Beri hidayah juga terhadap orang-orang yang dicintainya ya Allah, baik itu ayah ataupun ibunya atau saudara-saudaranya yang saat ini masih ingkar terhadapmu ya Allah. Mereka ingkar karena tidak tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang benar ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Jagalah hati kami di dalam keimanan ya Allah, karena iman ini adalah yang sangat berharga pada diri kami ya Allah. Tanpa iman kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Bahkan Kau jijik melihat kami ketika kita tidak beriman ya Allah. Jagalah iman kami di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri kami, saudara-saudara kami seluruhnya ya Allah. Muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini terhimpit ekonomi ya Allah, yang terlilit hutang ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas di rumahnya, di rumah sakit, dimanapun ya Allah. Ya beribadah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah mengabulkan niat dan hajat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa Hendy. Ya udah, sekarang Mbak sudah memeluk Islam. Kira-kira langkah berikutnya apa Mbak? Ada mungkin yang bisa kami bantu? Selain ini Mbak, selain kan insya Allah dibuatkan sertifikat mualaf ya. Nanti kirim KTP-nya lagi sama itu. Tanda tangan di atas kertas yang bersih HPS ya. Dikirim ke yang tadi. Ke Ustaz Arif. Nomor teleponnya udah dapat? Ada di saya, ada di saya. Oh ya udah. Nanti langsung ke sekretaris umum ya, Pak Ardi ya. Yang ke saya langsung ke sana aja gitu, oke. Terima kasih buat. Selain itu apa Mbak kira-kira yang perlu kami bantu? Terima kasih aja buat abang-abang udah bantu. Tentu saya di sini terima kasih buat semua. Doa-doanya juga terima kasih. Perlengkapan sholat misalnya apa? Kami ada jaringan kok di Manado Kota ada. Mungkin perlengkapan sholat udah memadai apa gimana? Belum abang. Oh insya Allah nanti ada tim kita di Manado. Nanti menghubungi Mbak. Nanti direspon aja ya. Nanti komunikasi langsung, jumpa langsung gitu ya. Iya baik. Rencana menikah kapan?
Belum tahu abang. Oh belum ya. Puncak. Orang tua udah ada yang memeluk Islam nggak sebelumnya dari keluarga? Cuman dari keluarga saya ada yang Islam. Ibu, bapak? Kristen. Ya doain lah supaya mereka dapat hidayah. Doain aja nanti dalam hati kalau saat sholat gitu ya. Bisa diajarin nggak cara mandi apa? Ada yang mau ngajarin? Silakan. Silakan Ustadz Atta, kasih nasihat Ustadz. Baik. Izin Guru dah semuanya. Cuma saya Ya Ustadku. Lanjut Ustadku. menyampaikan 3 ayat aja. Pertama untuk yang baru mu'allaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi keistimewaan orang mu'allaf itu apa? Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya yang non muslim. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya jadi mu'allaf, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi enak ya. Umur 30. Kalau kita umur 30 itu udah banyak dosa itu. Tapi ini tidak. Suci ya. Seperti baru lahir dia. Tinggal untuk seterusnya ini dijaga. Apalagi kan mau nikah. Ada yang membimbing enak. Jadi yang mau nikah kayak gini nih tidak terlalu sulit. Nah terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah inilah bentuk dari apa? Kita selalu menyimak, menyaksikan banyak penghujatan-penghujatan di komal-komal sebelah ya. Tapi inilah buahnya dari penghujatan itu. Yaitu At-Taubah ayat 32 itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka yang kotor, menghina, mengejek Islam. Tapi apakah Islam akan sirna? Tidak. Justru tidak akan padam ya. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi tujuan mereka ingin memadamkan. Tapi apakah padam? Tidak. Justru akan semakin banyak mu'allaf itu. Karena Allah akan justru membuat menjadi tambah terang Islam itu. Makanya tidak usah disimak orang-orang penghujat di sana itu. Biarlah. Biar ada nyakit-nyakitin ke hati kita. Yang penting kita lihat aja hasilnya. Firman-Nya Allah tuh tidak mungkin bohong gitu. Ya buktinya semakin banyak gurunda kita memualafkan mana. Jadi jangan terlalu sakit hati, jangan disimak. Kalau saya nyimak sakit hati. Ada penghujatan itu. Tapi saya yakin ke ayat ini. Ya silakan aja, jangan berhenti. Ya semakin banyak mualaf. Karena apa? Karena tujuan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tapi justru Allah malah menjadikan Islam tambah terang. Ya maksudnya apa? Bukan malah berkurang, malah bertambah terus yang mualaf gitu. Ya itulah, jadi intinya untuk saudara kita, saudari ya, putri, ini kembali ke fitrah sebenarnya. Wa ir akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi ketika bayi ini belum lahir,
Allah sudah mengatakan kepada rohnya, ya, kamu tahu nggak aku ini Tuhanmu? Iya ya Allah. Qalu bala syahidana. Akhirnya dia ternyata lahir dari orang Kristen menjadi Kristen. Tapi ternyata dia kembali lagi ke dulu, ya, waktu dia bersaksi, ya, bahwa sebelum dia lahir udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, makanya bersyukur, ya. Dikembalikan lagi. Makanya dalam Islam itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa. Karena memang dia sebelum lahir pun udah bersyahadat, gitu. Tinggal dia ketika lahir dari orang non muslim, apakah muslim selamanya atau malah Allah memberi hidayah. Nah, yang terakhir, jadi kita itu dalam Islam itu gini, kita ini belum final. Yang Islam jangan terlalu bangga, tapi berdoalah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinil Islam. Ya, wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam keadaan Islam selamanya. Ihdinas siratal mustaqim itu bermakna tasbit. Tasbit itu apa? Ya Allah, tetapkanlah aku ini jalan yang lurus, tetap, gitu ya. Yang bermakna gitu kalau dalam tafsir itu, bukan tunjukkan. Tapi tasbit. Tasbit itu apa? Tambahkanlah hidayah ini, gitu. Bukan, tapi kalau kita artikan seperti yang di framing malah. Padahal dalam tafsir itu maknanya itu yang saya pernah baca itu gini. Ihdinas itu bermakna pertama tasbit. Tasbit itu meneguhkan. Yang kedua, tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Jadi ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami, seakan-akan kan belum dapat petunjuk. Ternyata maknanya itu minta tambahan. Ya Allah, saya ini kan sekarang udah dapat hidayah. Ya, teguhkanlah hidayah ini ya Allah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya apa? Mereka final. Hidayahnya itu sampai meninggal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Gitu ya. Yaitu orang-orang Yahudi Nasrani itu. Jadi gitu. Jadi maknanya ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Akhirnya di framing. Oh, berarti belum jalan yang lurus dong. Ternyata maknanya itu pertama tasbit, peneguhan. Yang kedua, tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Tambah terus. Karena iman ini kadang-kadang naik. Kalau naik, jangankan sholat wajib. Sholat sunnah pun semangat kita. Kadang-kadang turun. Sholat wajib pun malas gitu. Makanya tambah terus, minta ihdinas siratal mustaqim, tambah terus supaya iman kita itu bertambah terus. Begitu juga orang-orang non muslim itu. Mereka juga belum final. Bisa jadi mereka yang benci ke Islam malah dapat hidayah. Kita yang cinta ke Islam bisa saja Allah cabut. Kita belum final di situ. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu direnungkan itu maknanya. Ya, atau juga tambah lagi setelah sholat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, tetapkanlah ya agama ini, Islam, ya, di dalam Islam selamanya sampai meninggal gitu. Nanti insya Allah husnul khotimah gitu. Oke, gitu Guru Nda, Ustaz Ruki dan yang lainnya semuanya. Silakan. Gurunda Zumak, ada yang mau disampaikan, Gurunda? Oh, Gurunda Zuman lagi jauh dari perangkat mungkin. Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Ya, mengenai mandi sebelum ini. Ustaz Sugi. Ya Ustaz, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah Ustaz bagi mu'alaf Ustaz, gimana Ustaz Tata? Ya, kalau mau mandi itu sama seperti orang mau mandi tobat itu niatkan. Kalau bisa setiap hari itu mandi. Ya Allah, saya bertobat, mudah-mudahan dosa-dosaku ya
luntur seperti daki-daki yang melengkap di badan saya gitu. Atau kalau mau mualaf cukup lah, oh saya kan barusan mualaf, ya udah saya mau mandi, ya mandi kebersihan baik dari dosa gitu, cukup niat gitu doang. Iya kalau orang junub nawaitu ghusla fil hadasil akbar, ya, atau orang haid nawaitu ghusla fil hadasil akbari minal haidi, atau mau sholat Jumat nawaitu ghusla fil hadasil akbari min nawaitu ghusla li huduri jum'ati, li hadiril jum'ati, itu ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau ini mualaf niat aja mandi karena habis syahadat gitu loh, ya, cukup mandi besar untuk apa? Karena saya sudah bersyahadat. Seakan-akan biar kotoran-kotoran ini apapun bersih gitu. Intinya mandi kebersihan, karena mandi wajib bagi mu'alaf itu kalau dia orang murtad, pasti kan pernah melakukan junub, maka wajib. Tapi kalau dia murni dari Kristen, itu udah wajib sebenarnya, sunnah. Makanya lakukan itu mandi kebersihan gitu. Kecuali dia orang murtad, pasti pernah melakukan, kalau dia pernah melakukan hadas besar, maka mandi wajib. Tapi kalau orang yang dari lahir udah Kristen, cukup mandi kebersihan karena sudah mualaf gitu. Gitu doang. Terus caranya untuk bersolat Ustadz ketika si mualaf ini belum tahu tentang bacaan-bacaan sholat gimana Ustadz Tata? Ya pertama kalau bisa berjemaah. Kalau nggak bisa berjemaah, kalau tahu cara sholatnya berapa rakaat, dia sholat. Misalnya subuh 2 rakaat, nggak tahu bacanya, kata ulama itu ya baca dzikir udah. Misalnya tahunya subhanallah, maka dzikirnya 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, 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 sampai 7. Langsung dia ruku, Allahu Akbar, subhanallah lagi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya dzikir itu yang dihafal itu. Sambil belajar ya. Belajar Al-Fatihah terutama. Karena rukunnya sholat itu yang qauli, yang ucapan itu cuma 4. Takbiratul ihram yang awal, Allahu Akbar, itu wajib yang pertama. Untuk lainnya sunnah. Terus Al-Fatihah. Nanti doa-doa ruku sujud itu sunnah. Nanti ya wajibnya tahiyat. Ya sampai sholawat itu. Yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doang yang wajib. Makanya itu dihafalkan duluan. Al-Fatihah, tahiyat itu sudah. Kalau Allahu Akbar kan gampang. Langsung hafal. Tinggal tahiyat dengan Al-Fatihah itu harus dihafalkan pelan-pelan. Selama belum hafal, kalau mau sholat kan harus baca, ya baca dzikir yang dihafal. Saya hafalnya apa? Oh subhanallah, ya subhanallah. Ada yang lebih panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya baca itu 7 kali. Apalagi ada yang mimpin enak. Kalau berjemaah enak. Kalau jemaah itu kan tidak usah baca. Tinggal dengerin imam. Imamnya ruku, ikut ruku. Tidak usah baca apa-apa, tidak masalah. Apalagi mu'allaf ya. Gitu loh. Ya cuma repotnya itu kalau sholat sendiri itu loh. Ya. Makanya dikir-dikir itu udah. Apa yang dihafal dikir? Belajar alhamdulillah dah, atau subhanallah. Gitu. Lanjut Ustaz. Ya, Bang Handi, ada yang tambahkan Bang Handi? Uni Diva mungkin? Uni Diva, ada yang mau tambahkan? Dek? Uni Diva, bisa dengar? Ya, Pak Deh, pada segi, gimana? Ada yang mau tambahkan? Untuk saudari kita yang baru mu'alaf ini, Pak Segi, mana nih Pak Segi ini? Ada yang masuk lagi, aku terakhir ya. Ya, terima kasih. Pak Desugi putus-putus jaringannya belum. Ya, lanjut Bang Otak Waras, mungkin ada yang sampaikan karena Anda juga seorang mu'alaf ya. Sampai salam buat saudara kita yang baru mu'alaf.
Iya, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi saya memberi semangat buat saudaraku, saudara-saudariku ya, Mbak Putri ya, yang baru mualaf. Artinya sebenarnya sesungguhnya dulu Anda Kristen yang dikatakan pengikut Yesus itu tidak benar. Ya, justru kita mualaf inilah kita yang dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Ya. Kenapa? Fakta, itu fakta. Yesus seorang yang taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah satunya babi haram, Imamat 11 ya. Selanjutnya Yesus berpuasa. Muslim berpuasa. Ya. Yesus sunat ya. Mengikuti perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan ya, Kejadian 17. Dan banyak hal-hal lain juga dilakukan Yesus. Misalnya dia sholat ya, Matius 26:39 ya, sujud, rukuk dan sampai kepada tanah. Dan juga itu ada tertulis di perjanjian lama, kalau nggak salah di perjanjian di Nehemia 6:7 ya. Orang Yahudi begitu juga. Jadi ya banyak hal-hal ya. Dan juga satu lagi ya, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Dia punya Allah, dia punya Tuhan ya. Markus 12:29. Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita sama Yesus sama punya Tuhan yang sama. Nah, itu sesuai dengan syahadat Musa di Ulangan 6:4. Waduh. Ya. Jadi itu ya semangat ya buat saudariku. Dan pelajari terus Islam ya, supaya makin kuat imannya, dan jangan goyang lagi Mbak ya. Apapun cerita di sana sini, apapun framing sana sini, jangan dengar lagi ya. Kenapa saya katakan terkadang ada seseorang itu yang mungkin kalau agak lemah ya, tapi saya tegaskan kita jangan goyang lagi setelah kita masuk Islam, karena Islamlah agama satu-satunya yang benar ya. Jelas di Al-Quran dikatakannya ya, Islam itu agama benar kan. Dan seterusnya ya, kalau dikatakan Yesus itu mengenal Kristen juga tidak ya, karena dia sejatinya adalah seorang rabi Yahudi nah, gitu. Jadi Yesus itu gak kenal Kristen gitu Mbak. Dan selanjutnya lagi saya bermohon juga ya didoai ya kepada Mbak, karena Mbak itu ya setelah masuk Islam dosa-dosanya dihapuskan, kembali suci ya gitu ya. Kami juga mendoakan itu agar kami juga semakin kuat ya menjalani kehidupan ini. Juga kami setiap saat ya bersama Gun-Gunda semuanya setiap hari ya mensiarkan, berdakwah ya tentang Islam, bagaimana kemudian agar banyak orang-orang yang sesat selama ini bisa menemukan kejalan kebenaran di Islam itu sendiri. Hari ini kita ketahui juga ya, berjubel-jubel manusia di dunia, di Eropa kita ketahui juga ya. Kemudian mereka itu keluar dari kekristenan, itu fakta yang nggak bisa dibantahkan. Karena dunia informasi sudah terbuka lebar, ya bisa diakses dimanapun, bahkan di HP kita bisa buka data bagaimana tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, dan sejarah Yesus dan sejarah lainnya. Yang ternyata Yesus adalah memang manusia seutuhnya. Di Bibel sangat jelas dikatakan Yesus itu memang manusia. 2 Yohanes 1:7, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Justru yang mengatakan dia Tuhan justru adalah antikristus dan penyesat. 2 Yohanes 1:7 itu sudah jelas. Nggak mungkin ya kalau dikatakan Tuhan, masa Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ciptaan melahirkan pencipta. Nah, masuk akal. Inilah yang membuat saya terguncang salah satunya, sehingga saya juga ya akhirnya menemukan kebenaran di Islam. Dulu saya merasa benar sekali. Oh, saya Kristen, nah gitu.
Saya benar, bahkan saya olok-olok terkadang teman-teman saya muslim waktu itu. Ya, saya juga udah 10 tahun lebih Mbak ya, mualaf. Saya kecil dididik ya, bagaimana saya dulu SD di Metodis ya, tahu lah kita Metodis gimana ya kan. Bahkan saya sempat kuliah di kampus Kristen ternama ya, saya usah sebutkan namanya. Dan setelah saya memang saya awalnya mualaf juga kena pergaulan ya, bergaul dengan teman-teman muslim. Setiap saat saya satu tim ya muslim, ketika masuk dari pagi sampai sore itu, bahkan sampai malam kami bersama naik kereta, sama tugas wartawan. Saya aslinya wartawan ya. Jadi kami meliput dan ketika azan saya membawa dia ke masjid untuk sholat. Dia orang Aceh itu, taat kali orangnya. Inilah membuat saya apa? Saya tertegun ketika dia masuk masjid membuka sepatu ya, sepatu, dan selanjutnya ke samping itu mencuci tangan muka semuanya, berwudu ya, baru masuk ke dalam. Nah, saya tercengang bagaimana waktu itu saya ke gereja ya pakai sepatu sebebas-bebasnya. Bahkan saya pernah temukan seseorang yang menginjak kotoran, hanya dilap-lap di atas rumput langsung masuk. Begitu bedanya ketika aku dulu ya, masuk rumah ibadah, padahal ya aku masuk ke rumah aja, ke rumah seorang aja buka sepatu, buka alas kaki. Ini rumah ibadah loh. Inilah buat aku terguncang waktu itu. Satu hal lagi ya, satu lagi yang buat aku terguncang yaitu konsep Tritunggal. Saya dulu Tritunggal ya, Protestan saya dulu, HKBP. Jadi dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus posisi putra atau anak ya, Bapa, Anak, Roh Kudus sama saja dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kemudian ada yang mengatakan Yesus itu Allah sendiri, kacau ini. Bapa sendiri kan ya, Yesus itu Bapa. Padahal kita ketahui Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka bukan berbeda. Artinya apa? Ini membuktikan 3 Tuhan. Makanya ketika berdiskusi antara sesama Kristen, antara lain denom, antara Oneness dengan Tritunggal, Oneness menuduh Tritunggal ini 3 Tuhan. Wajar. Karena konsep Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau udah bukan berarti nggak sama. Dan ayatnya ada ya, Yohanes 5:26, Bapa punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 13:16, pengutus lebih besar pada yang diutus. Yesus diutus ya, Matius 15:25, Matius 15:24. Jadi itulah dari saya sebagai sedikit tambahan, artinya kuatkan imanmu, Mbak, setelah kamu di Islam. Jangan goyang lagi ya, karena saya tahu juga terkadang manusia itu bisa goncang kalau dia nggak kuat imannya. Kuatkan imanmu, apapun ceritanya ya, perdalam keislamanmu ya, banyak belajar ngaji dan sebagainya, dan sholat jangan lupa. Itu dia saya sementara. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus satu lagi, Bang Handi. Jauh. Bang. Ya kita. Jadi sudahi dulu proses syahadat ini biar adik kita ini istirahat, mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kalau ada sesuatu ya bisa menghubungi kami dengan telepon yang tadi. Ya, gitu deh Putri ya. Apapun itu. Saya udah bisa pamit. Iya, bisa. Iya, sebelum turun ya, bagi teman-teman yang ada di bawah yang ingin berdonasi kepada teman-teman mu'alaf, itu bisa Anda salurkan melalui rekening API. Tolong teman-teman yang ada di bawah yang tahu nomor rekening API itu di tapping ya. Kemudian diberi catatan untuk mu'alaf gitu ya. Kalau memang mau berdonasi, silakan Bang Hendi. Itu gimana caranya Bang Hendi? Disebutkan aja nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia itu di Bank Negara Indonesia atau BNI. Nomornya mudah, 75 kali ditambah 51 ditambah 770.
BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu, terima kasih. Kalau boleh ya silakan deh Putri kalau mau istirahat. Mungkin capek. Kalau ada sesuatu silakan hubungi kami. Tetap istiqomah ya. Salam buat keluarga. Makasih. Ya salam ya ke keluarga ya, Dek Putri ya. Makasih ya Kak, aku izin turun dulu semua. Oke, siap. Ya, terima kasih Mbak Sulanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang memframing di bawah Islam kok dimualafkan. KTP-nya sudah saya pegang, sudah saya kirim kemudian ke DPP. Namanya itu Pemikiran Manado, gitu kan, daerah Manado itu orangnya. Jadi dia asli KTP-nya Kristen agamanya di Pakowa. Mana itu Pakowa? Nggak tahu saya. Wanea. Jadi kalau ada yang bilang di bawah Islam kok dimualafkan, itu framing. Hanya kemudian Oten yang kejang-kejang di situ ya. KTP-nya sudah ada di saya, identitasnya. Saya juga kirim Bang Handi ke Bang Juma ke DPP itu. Beliau itu sudah punya calon suami Muslim. Itu ya, teman-teman. Ya kita doakan semoga bisa langgeng nanti setelah pernikahannya. Ya, kita doakan juga semoga kedua orang tuanya, keluarganya dapat hidayah. Nah kalau ada di bawah framing ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Memang kan kerjanya mereka ini nggak pernah mempercayai segala sesuatu. Jangankan itu, ada anak bayi baru lahir dianggap Tuhan, apalagi hal beginian. Jadi dimaklumi aja teman-teman ya, dimaklumilah mereka itu. Tapi suatu saat juga nanti akalnya berfungsi kok. Orang jelas KTP-nya Kristen, kita wawancara dia, masih aja nggak dipercaya. Yang dia percaya itu yang tidak mungkin bisa dipercaya, baru dipercaya. Sekali lagi saya ulang nih, yang mereka percaya itu adalah hal-hal yang mustahil, baru dia percaya. Tapi kalau hal-hal yang bisa dipercaya, masuk akal dan logis, dia tidak percaya. Ini, paham nggak nih bahasa ini nih teman-teman? Kalau nggak paham saya yang tidak paham nih. Ini bahasa saya dipahami nggak sih? Kalau nggak saya turun nih. Paham. Jangan ngambek. Ya udah. Saya bisa marah loh kalau nggak paham. Saya selama ini nggak pernah marah loh. Udah berapa hari ini. Saya kalau nggak marah dalam sehari juga saya nggak enak badan gitu loh. Jadi izinkan saya sekali-kali marah boleh dong. Ya, inilah buah dari kami membuka Komal, kami membuka room ini dan ke room lainnya. Kami dari Pak Apologet Islam Indonesia khususnya dan umumnya dari pejuang-pejuang Islam Indonesia yang terus memberikan pemahaman tentang Islam kepada oten-oten yang di bawah, tentang bagaimana Islam itu. Ketika ada penghujatan, lawan, karena penghujatan itu tidak akan menjadikan kita itu benar. Yang dibalas hujatan yang dibalas dengan hujatan. Inilah kami berwanti-wanti kepada yang di bawah, netizen di bawah. Hujatan jangan dibalas dengan hujatan, karena itu tidak menggambarkan keislaman kita. Mudah-mudahan ada putri-putri yang lain atau saudara-saudara kita yang lain yang memeluk Islam. Dan ini akan menjadi amal jariah buat guru-guru kita, Bang Arif, buat yang telah masyarakat. Itu ada Aletea katanya suruh mualaf diskusi sama kami. Naik ke sini. Ini ada mualaf di sini banyak. Naik. Silakan Aletea naik. Minta di multi ayo. Atau kalau mau Apologet Islam Indonesia menjadi membuat suatu event besar mualaf dan PS Murtadin, mau dapat terbuka sekalian gitu loh. Kalau mau ya sudah saya undang, sudah saya jambak. Jadi ya silakan naik. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, mulai dari tahun baru 2025
sampai saat ini itu nyaris setiap malam di Komal-Komal Muslim, Gurunda Zoom